Hai guys, welcome back to Angkerpedia. Alas Purwo atau yang dalam bahasa Jawa berarti hutan pertama adalah hutan tertua serta terluas di Pulau Jawa dengan luas lebih dari 44.037 hektar. Nah, sebelum menjadi taman nasional, Alas Purwo terlebih dahulu menjadi cagar alam sejak 1920 silam. Nah, orang Jawa tuh percaya kalau Alas Purwo adalah awal mula penciptaan Pulau Jawa. Alas Purwo menjadi hutan tertua di Pulau Jawa dan membawa kita pada perpaduan antara keindahan alam yang menenangkan serta kisah-kisah mistis yang mendalam. Gak afdol rasanya kalau kita membahas tentang Alas Purwo tapi nggak membahas sisi horornya. Maka dari itu hari ini aku akan membahas cerita-cerita mistis tentang Alas Purwo. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now let's get to the story. Nah, jadi Alas Purwo adalah sebuah nama yang mungkin gak asing lagi ya buat kita semua, terutama bagi para pencinta alam dan juga para pecinta cerita-cerita mistis. Hutan lindung yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini terkenal dengan legenda dan cerita mistis yang telah melegenda. Di balik keindahan alamnya yang mempesona, Alas Purwo menyimpan misteri dan keangkeran yang menarik untuk dibahas. Banyak banget cerita-cerita mistis yang berseliweran nih di sosial media tentang Alas Purwo ini. Dan cerita-cerita itu selalu saja menarik perhatianku pas lewat di beranda. Makanya nggak aku skip. Dari mulai ya penampakan-penampakan biasa gitu yang dilihat sama pengendara yang lewat, sampai kasus orang yang hilang secara misterius di sana. Yang katanya nih dibawa atau diculik oleh makhluk halus penghuni Alas Purwo. Maka dari itu ada sebuah mitos yang menyebutkan bahwa jika sedang berada di sana, terus kalian mendengar suara yang memanggil nama kalian gak boleh noleh atau bahkan sampai mengikuti suara tersebut. Karena bisa saja suara itu adalah awal dari sebuah malapetaka. Kalian bisa saja diculik dan hilang begitu saja di sana. Emang pada dasarnya Alas Purwo ini dianggap sebagai tempat yang sakral ya guys. Warga setempat juga percaya bahwa Alas Purwo ini merupakan tempat tinggal Nyi Roro Kidul dan juga para pengikutnya. Sehingga muncul mitos bahwa setiap pengunjung yang datang ke sana akan dibawa oleh makhluk gaib jika memiliki niat yang buruk dan tidak menjaga sikap saat memasuki hutan tersebut. Selain mitos suara misterius yang memanggil, ada juga mitos-mitos lain guys, dan itu masih banyak banget. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah tentang pertemuan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Konon mereka bertemu di salah satu goa di Alas Purwo yang dikenal dengan nama Goa Istana. Di dalam goa tersebut terdapat simbolis sebuah batu yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Nyi Roro Kidul. Mitos ini terus berkembang dan menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Mitos lain juga mengatakan bahwa di Alas Purwo juga ada legenda tentang keris pusaka Sumelang Gandring yang konon keris ini tuh memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan bisa bikin orang yang menemukannya menjadi kaya raya. Makanya banyak banget orang yang rela bertapa di hutan demi mendapatkan keris ini. Tapi aku nggak tahu ya sebenarnya sudah ada yang memiliki keris ini atau belum. Banyak juga orang yang percaya bahwa Alas Purwo dihuni oleh berbagai macam makhluk halus seperti jin, hantu, dan genderuwo. Ada yang bilang kalau mereka tuh sering mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan-penampakan di malam hari. Misalnya aja nih, sosok Gayatri yang sering muncul di loket masuk Alas Purwo. Gayatri adalah sosok penunggu cantik Alas Purwo yang sering menyapa pengunjung di loket masuk. Gayatri ini dijuluki sebagai jin penunggu yang baik karena Gayatri tak jarang menampakkan wujudnya sebagai wanita anggun berkebaya hitam atau bahkan berubah wujud dengan kekuatan magisnya. Kemunculannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menunjukkan eksistensinya aja guys, dan juga menjaga stabilitas Alas Purwo. Gayatri ini konon adalah
representasi dari jin leluhur Putri Gayatri yang mengemban misi mulia untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan alam di hutan ini. Nah, selanjutnya di Alas Purwo ini juga konon dihuni oleh sekumpulan hantu prajurit, ngagelan, dan juga kuda-kudanya. Masyarakat desa Kalipait meyakini bahwa jalan menuju ngagelan dijaga oleh barisan prajurit gaib. Konon mereka yang pernah bertemu dengan prajurit ini mengaku tidak diganggu, seperti sosok Gayatri tadi ya guys, tidak mengganggu. Hanya saja mereka melihat para prajurit gaib itu berjalan lewat gitu aja. Dan selain suara baris berbaris, terkadang terdengar juga suara derap kuda yang berjalan. Keberadaan prajurit gaib ini menjadi cerita mistis yang melegenda di desa Kalipait. Bagi sebagian orang, cerita ini mungkin terdengar menyeramkan, tapi bagi masyarakat setempat, prajurit gaib ini dianggap sebagai penjaga yang melindungi wilayah Ngagelan. Selanjutnya ada legenda tentang Ibu Ratu Pantai Pancur, salah satu pantai yang ada di Alas Purwo, yang lokasinya lumayan deket nih sama Goa Istana tadi. Pantai itu menyimpan kisah Ibu Ratu, penguasa Pantai Pancur. Para penganut agama Hindu juga kerap melakukan ibadah di sana, di pinggir Pantai Pancur. Para pelaku spiritual menghormati lokasi ini sebagai tempat berkomunikasi dengan penguasa pantai dan memiliki hubungan dengan situs kawitan. Masyarakat desa Kalipait percaya bahwa Ibu Ratu Pantai Pancur adalah jin leluhur yang menjaga pantai tersebut. Ada juga cerita tentang keraton gaib di Goa Istana. Para pelaku spiritual percaya bahwa gua itu adalah tempat mencari ilmu gaib, pusaka, atau bahkan pesugihan. Gua itu disebut sebagai Goa Istana karena konon digunakan sebagai tempat berkomunikasi dengan Ratu Pantai Selatan. Nah, tempat Bung Karno dipercaya pernah berbicara dengan Ratu Pantai Selatan ya di Goa Istana ini guys. Gua ini konon dijaga oleh jin di pintu masuknya dan sering digunakan sebagai tempat pertemuan para raja untuk saling bertukar pikiran pada zaman dulu. Nah, selain keraton gaib, ada juga kerajaan gaib di situs kawitan. Masyarakat desa Kalipait, terutama para pelaku spiritual, juga percaya bahwa situs kawitan adalah tempat yang sakral. Mereka mengakui ada sebuah kerajaan gaib yang dapat dirasakan secara pribadi dan dilihat saat mereka sedang melakukan ritual atau doa di sana. Meskipun hanya umat Hindu yang diizinkan masuk ke situs kawitan, namun orang-orang di desa setempat masih mempertahankan dan menghargai tempat tersebut. Nah, di luar itu paling penampakan-penampakan umum seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, dan lain-lain gitu udah pasti ada lah ya di setiap tempat-tempat yang angker. Nah, meskipun banyak banget kisah horor yang menyelimuti hutan ini, tetap masih ada aja yang nekat untuk menelusuri Alas Purwo untuk sekedar napak tilas, traveling, atau keperluan spiritual gitu guys. Jadi gimana? Kalian tertarik untuk mendatangi tempat ini? Coba komen di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.